Bali, pulau mungil yang terselip di antara gugusan pulau besar di sekitarnya. Beragam penamaan diberikan. Pulau surga, dengan alam budaya yang selalu dipuja. Tiap sudut pulau ini tersebar banyak tempat suci, sarana pemujaan kepercayaan masyarakat setempat. Maka disebut Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, anugerah para dewa seakan tak pernah redup. Menjadi sebuah impian bagi setiap orang di dunia menghabiskan beberapa hari dalam hidupnya untuk berwisata di Bali. 1 abad terhitung sejak diresmikannya Biro Perjalanan Wisata Pemerintahan Hindia Belanda oleh KPM di Bali. 100 tahun berlalu, pariwisata Bali kini bermetamorfosis seiring waktu. Dari ideologi pariwisata budaya hingga destinasi MICE dicanangkan, Bali cenderung dikomersialisasi beserta segala isinya, mengubah Bali menjadi sebuah brand yang menjauh dari perwujudan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan akomodasi pariwisata seperti hotel, villa tak terkendali, terlampau banyak, oversupply, menyediakan total 146.000 kamar dari kebutuhan yang hanya 90.000 di tahun 2019. Sebagai hasil pembabatan hutan serta penanaman beton di sawah oleh pemilik modal. Untuk pemenuhan fasilitas penunjangnya seperti kolam renang, sudah tentu membuat penggunaan air tanah kian meningkat pesat, 15 kali lebih besar daripada kebutuhan masyarakat. Akibat eksplorasi dan eksploitasi berlebihan, terjadi ketidakseimbangan antara penggunaan dan penyediaan air oleh tanah. Jika kemacetan jalan nyata tampak oleh mata, air bersih yang merupakan unsur vital, sumber kehidupan, menjadi masalah yang seakan semu. Sayangnya, penduduk belum sadar ancaman menipisnya ketersediaan air bersih di sisi kuantitas juga kualitasnya. Beberapa gejala yang ditunjukkan antara lain, di beberapa wilayah, permukaan air turun lebih dari 50 meter, kurun waktu kurang dari 1 dekade. Danau Buyan, sumber air tawar terbesar kedua di Bali, mengalami penurunan 3,5 hingga 5 meter kurun waktu 3 tahun pada 2012. Serta 60% daerah tangkapan air mengering. Belum terselesaikan kekeringan akibat kemarau. Pariwisata kini turut andil mempercepat bencana tersebut. Salah satu akibat kekeringan ialah kelangkaan pangan, sebab sawah tak dapat menghasilkan padi. Subak, sistem irigasi masyarakat adat Bali yang katanya warisan budaya leluhur terancam terhapus zaman, dilupakan generasi karena sudah tak mampu mengaliri sawahnya dengan air. Bahaya lain yang mengancam Bali ialah terjadinya intrusi akibat lapisan akuifer kosong sehingga diisi oleh air laut. Bila sampai ini terjadi, akuifer tidak akan pernah bisa dikembalikan seperti kondisi semula, menyebabkan air terasa payau. Ditambah dengan polusi air yang terjadi pada Sungai Ayung dan Pakrisan, serta 21 sungai lainnya pada tahun 2006 tercemar limbah domestik, industri hingga bahan kimia pertanian. Banyak organisasi dan komunitas peduli lingkungan yang terbentuk. IDAP Foundation merupakan sebuah yayasan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di Bali. Salah satu timnya adalah seorang wanita muda bernama Dewi Anggraini yang bertugas sebagai Communication and Fundraising Officer. Bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali, IDAP Foundation melakukan riset, meneliti cara tepat untuk menanggapi krisis air tanah Bali. Yang selanjutnya, program tersebut dinamai Bali Water Protection, bertujuan untuk memberi seruan kepada seluruh aspek masyarakat, bertanggung jawab atas menipisnya pasokan air bersih di Bali. Salah satu cara sederhana yaitu mendorong pengisian akuifer secara cepat dengan pembuatan sumur resapan, hingga memastikan kedaulatan air Bali kini dan nanti. Menengok kembali tahun 2019,
Bali dengan pariwisatanya menyumbangkan devisa kepada negara sebesar lebih dari 9 miliar US dollar atau sekitar 130 triliun rupiah, membawa pariwisata memuncaki sektor lain sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Nyatanya dengan pendapatan yang fantastis, pariwisata belum memberi pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan, kesehatan hingga kemajuan pendidikan sebagai implementasi konsep Trihitekarana. Bahkan, dengan kucuran miliaran dolar, masih mampukah tanah surga ini menghasilkan air di masa depan?